125100166. Dan di sini saya akan menjawab UTS manajemen. Soal pertama, uraikan pemahaman Anda berkenan konsep manajemen menurut bahasa Inggris, Indonesia, Arab, menurut 3 pendapat para ahli dan menurut Al-Quran dan hadis. Dan menurut yang pertama, menurut bahasa Inggris, kata manajemen berasal dari kata manage yang berarti mengatur, mengelola, atau mengendalikan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, manajemen digunakan untuk mengatur pekerjaan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Dan yang kedua, bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, manajemen berarti proses mengatur dan memanfaatkan sumber daya baik maupun manusia sarana untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu disebut idaroh, yang berarti pengelola atau mengatur, yang menunjukkan aktivitas mengatur sesuatu urusan yang berjalan. Soal kedua, uraikan pemahaman Anda terkait makna pendidikan menurut bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, menurut pendapat para ahli dan menurut Al-Quran dan hadis. Dan menurut para ahli, manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Semua proses itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dan yang kedua, menurut Henry Payol menjelaskan bahwa manajemen adalah kegiatan merencanakan dan mengorganisasikan, memerintah, merkoordinasi, mengawasi. Dan menurut manajemen sangat penting agar organisasi sangat teratur. Dan menurut James Stoner menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian semua anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Al-Quran dan hadis, Quran Surat Sob ayat 4, ayat ini menjelaskan bahwa Allah sedang menyukai orang-orang yang bekerja secara teratur dan persatu seperti bangunan yang kokoh. Dan yang kedua, Quran Surah Al-Imran ayat 159, ayat ini menjelaskan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Dalam manajemen, pemimpin harus mendekatkan pendapat anggota sebelum menentukan keputusan. Hadis Rasulullah SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dan mengatur memimpin suatu dengan baik. Dan soal yang ketiga, uraikan tujuan pendidik menurut undang-undang dan tujuan pendidik dalam Islam disertai dalil Al-Quran dan hadis. Makna pendidikan dalam bahasa Indonesia, pendidikan berarti proses mendidik pembimbing dan melatih seseorang agar memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang baik. Dan dalam bahasa Inggrisnya disebut education. Education berarti proses pengembangan pengetahuan, kemampuan dan karakter seseorang melalui pembelajaran. Dan yang ketiga disebut bahasa Arab, yaitu tarbiyah. Tarbiyah itu di dalam pendidikan, memelihara dan mengembangkan seluruh potensi manusia secara bertahap menuju kebaikan. Menurut para ahli, Ki Haji Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan pengalaman dan perkembangan kemampuan seseorang dalam kehidupannya. Jadi yang ketiga, Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidikan terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan peserta didik untuk memiliki kepribadian utama. Soal yang keempat, uraikan 3 pendapat para ahli makna manajemen pendidikan dan 3 pendapat para ahli makna manajemen pendidikan Islam. Makna manajemen pendidikan menurut para ahli, pengelolaan seluruh kegiatan pendidikan untuk mencapai pendidikan. Yang kedua, proses kerjasama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya. Dan yang ketiga, kegiatan mengatur tenaga pendidik, peserta didik, sarana, dan kurikulum. Manajemen pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis, menggabungkan ilmu pengetahuan dan nilai Islam. 3, bertujuan membentuk manusia berakhlak dan beriman.
Jelaskan fungsi-fungsi manajemen pendidikan, yaitu perorganisasian, pergerakan, pengawasan, penilaian setiap fungsi manajemen tersebut. Kaitkan kepada dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang relevan. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan: A. Planning, perencanaan, menentukan tujuan langkah kerja sebelum kegiatan yang dilakukan. Dan yang kedua, organisasian, membagi tugas sesuai kemampuan anggota. Dan yang ketiga, pergerakan, memberikan arahan, motivasi agar anggota bekerja. Yang keempat, pengawasan, mengawasi pekerjaan agar sesuai tujuan. Dan yang keempat, penilaian, menilai hasil kerja untuk mengetahui kekurangan dan keberhasilannya. Dan yang keenam, bagaimana seseorang kepala sekolah dapat menyesuaikan tipe dan gaya kepemimpinan dalam menghadapi permasalahan disiplin guru, rendahnya motivasi kerja, dan konflik dalam organisasi pendidikan. Yang keenam, gaya kepemimpinan dalam kepala sekolah itu mengatasi disiplinnya guru. Kepala sekolah harus tegas, harus memberi aturan jelas, memberi contoh disiplin. Dalam mengatasi motivasi rendah, memberi penghargaan, dan memberi semangat, menciptakan lingkungan yang nyaman. Dan yang ketiga, mengatasi konflik, mengatur musyawarah, menjadikan penengah, menjadikan komunikasi yang baik. Soal yang ketujuh, uraikan pemahaman Anda bagaimana penerapan 4 sifat Rasulullah SAW seperti sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Dalam manajemen kepemimpinan, pendidikan dapat meningkatkan profesionalisme kepada sekolah di era modern saat ini. Di dalam sini saya akan menguraikan dampak sidik. Sidik itu jujur kepada sekolah. Jika kepala sekolah memiliki sifat sidik, maka ia harus berkata jujur kepada guru, siswa, dan orang tuanya. Dan kedua, terbuka dalam penggunaan dana sekolah, tidak melakukan kecurangan dalam pekerjaan. Dan yang dalam dampak amanah, dalam menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, menjaga kepercayaan masyarakat, dan yang melaksanakan program sekolah dengan baik. Dan yang dampak tabligh. Tabligh itu menyampaikan aturannya dengan baik, memberi arahan secara jelas, mampu berkomunikasi dengan guru, siswa, dan wali murid. Dan yang keempat, dampak patonah. Patonah itu berarti cerdas dan bijaksana dalam berpikir serta mengambil keputusan, yaitu mampu menyelesaikan masalah dengan tepat, membuat keputusan yang adil, mencintai inovasi dan pendidikan. Jadi kesimpulannya, penerapan sidik, amanah, tabligh, dan patonah itu kepemimpinan memiliki pendidikan dapat membantu kepala sekolah yang profesional, jujur, bertanggung jawab, komunikatif, cerdas, dan menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah. Soal yang ke-8, uraikan hubungan antara seluruh komponen e-Muslim, edukator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator dalam menciptakan kepemimpinan sekolah yang efektif dan berorientasi pada mutu pendidikan. Jawaban yang ke-8, hubungan e-Muslim dalam pemimpin pendidikan yaitu edukator, beraktif pendidikan kepala sekolah, berperan mendidik, membimbing, dan membina guru maupun peserta didik agar memiliki ilmu yang pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang baik. Dan yang kedua, manager beraktif pengelola kepala sekolah, bertugas mengatur seluruh kegiatan sekolah seperti pembagian tugas guru, penyusunan program sekolah, dan pengelolaan sarana prasarana serta pergunaan sekolah agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, administrator beraktif pengelola administrasi sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengatur dokumen, data siswa, jadwal pelajaran, laporan keuangan, dan berbagai administrasi. Dan yang kelima, supervisor beraktif pengawasan kepada sekolah yang mengawasi proses pembelajaran, kinerja guru, dan kegiatan pendidikan di sekolah. Dan yang keenam, leader. Kepala sekolah harus mampu memimpin, memberikan arah kepada seluruh warga sekolah. Seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan menjadi teladan.
Yang ketujuh, inovator. Kepala sekolah baru memiliki kreatif yang mampu menciptakan inovasi dan pendidikan seperti penggunaan teknologi, metode belajar yang baru. Dan motivator itu, kepala sekolah harus mampu memberikan dorongan dan motivator kepada guru, siswa, dan staf sekolah agar semangat belajar dan bekerja. Jadi, jawaban yang ke-9, keuntungan manajemen berbasis sekolah MBS. 1. Sekolah lebih mandiri. Dalam MBS, sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola kebutuhan sekolah sendiri tanpa terlalu bergantungan pada pemerintah pusat. Dengan adanya kemandirian, sekolah lebih lekas mengambil langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang kedua, keputusannya lebih cepat karena kewenangan diberikan langsung kepada sekolah, maka pengambilan keputusan tidak perlu menunggu proses panjang dari pemerintah pusat. Yang ketiga, masyarakat ikut berpartisipasi dalam MBS. Masyarakat, orang tua, dan komite sekolah dilibatkan dalam pengelolaan pendidikan. Jadi uraiannya, kita harus berpartisipasi masyarakat berupa memberikan saran, memberikan dana, mendukung kegiatan sekolah, mengawasi perkembangan pendidikan sekolah. Jadi sesuai kebutuhan sekolah, setiap sekolah memiliki kondisi yang kebutuhannya yang berbeda-beda melalui MBS. Sekolah dapat berprogram yang sesuai dengan keadaannya potensi sekolahnya masing-masing. Uraikan pendapat Imam Al-Ghazali tentang adab guru, adab murid, adab terhadap murid dalam terhadap guru. Dan yang ke-10, uraikan pendapatan Imam Al-Ghazali tentang adab guru, adab murid, adab guru terhadap murid, dan adab murid terhadap guru. Jadi, jawaban yang ke-10, pendapat Imam Al-Ghazali, adab guru yaitu ikhlas, sabar, menjadi teladan, dan menyayangi murid. Dan yang kedua, adab murid, hormat kepada guru, rajin belajar, rendah hati. Dan yang ketiga, adab guru terhadap murid, membimbing dengan kasih sayang, mengajar sesuai kemampuan murid, memberikan nasihat baik. Dan yang kelima, adab murid terhadap guru, sopan saat bicara, mendengarkan guru, tidak membantah dengan kasar, menghormati guru di mana saja.